menunjukkan iman. Dan juga salam sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabat dan beliau yang menjalankan sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu, seperti biasa setiap pagi kita bekerja untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama membaca Al-Fatihah semoga Allah berkahan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini bersama kita sudah hadir Pak Ustaz Kamil yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Namun sebelumnya, marilah kita juga bersama-sama mohon juga untuk mendoakan kepada Bapak almarhum, yaitu Bapak Haji Sudin bin Samuddin dan Bapak Haji Sukono bin Dasam Bertadita. Semoga beliau dinafkahkan hidupnya dari Amin. Amin ya rabbal. Baik, lanjut Pak kami persilakan untuk kita simak bersama. Nanti kalau ada yang jelas kita juga ada sedikit waktu untuk menjawab. Pagi ini kita mulai walimah ya Pak. Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim war rasul azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan orang tua semua, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berwajah kembali dalam rangka mengkaji ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam pertemuan ini kita mengangkat tentang kegiatan walimah atau pelaksanaan pernikahan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam melaksanakan pernikahan itu ketika ada proses pernikahan ada namanya itu khutbah nikah. Kalau kita kembali kepada melihat rukun nikah, yaitu ada mempelai laki, mempelai perempuan, ada wali, kemudian ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Itu rukun nikah gitu ya. Nah, kemudian yang KUA tidak ada itu, karena KUA itu juga sebagai petugas yang mencatat pernikahan. Nah, makanya disebut petugas pencatat pernikahan, PPN, petugas pencatat nikah. Kemudian lagi ya disebutkan di situ tidak ada yang namanya khutbah nikah dalam rukun itu. Nah, tapi khutbah itu merupakan bagian dari prosesi pernikahan. Yang memang biasanya khutbah nikah itu dibaca oleh yang petugas pernikahan itu. Maka disebutkan bahwa dipandang hukumnya sunnah mengucapkan khutbah nikah sebelum pernikahan dilaksanakan atau akad dilaksanakan. Sedikitnya khutbah nikah itu
Ya namanya khutbah itu ya seperti khutbah Jumat gitu ya. Kalau khutbah Jumat kan rukun. Kalau nggak ada khutbahnya nggak sah gitu kan. Begitupun rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat juga ada hamdalah, sholawat, kemudian ada bacaan Quran, hamdalah, sholawat, bacaan Quran, ayat Quran, kemudian wasiat takwa, sholawat Nabi gitu. Makanya ada hati-hati itu ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak ya terutama harus perhatikan ketika khutbah Jumat juga itu kadang-kadang ada itu khotib itu ya nggak tahu apakah lupaan atau kebiasaan. Kalau salah satu rukun khutbah Jumat juga tidak ada itu nanti Jumat itu tidak sah gitu. Dan bagi yang memang tak mengetahui tentang rukun khutbah Jumat itu maka harus menggantikan ulang sholat Jumatnya, namanya i'adah itu loh. Makanya ada beberapa jamaah yang kadang-kadang itu karena ragu-ragu gitu. Tapi memang harus yakin, cuma kalau bang tahu ketika rukun khutbah itu tidak ada maka itu khutbahnya tidak sah gitu. Nah, tapi kalau khutbah nikah itu ini mengucapkan ada alhamdulillah, kemudian sholawat Nabi. Nah, disebutkan di sini Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda setiap khutbah tanpa membaca tasyahud, ada syahadatnya itu. Nah, jadi ada hamdalah, kemudian tasyahud itu syahadat, kemudian salat Nabi itu. Maka laksana tangan yang kamu yang kena penyakit lepra. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dhibarin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahu aqta. Ini hadis yang satu mengatakan ada bismillah, ini hadis yang tentang hamdalah. Bahwa Rasulullah bersabda, tiap perkara yang penting tidak dimulai ucapan hamdalah, maka terputuslah keberkahannya. Maksudnya setiap perkara yang punya arti dan oleh yang berkepentingan dipandang perlu sehingga menaruh perhatian yang besar di dalam perkara tersebut, maka kalau mengerjakan sesuatu itu kemudian tidak dimulai dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, maka terputuslah keberkahannya. Harus sering-sering Bapak Ibu yang mengucap hamdalah itu, karena hamdalah itu, alhamdulillah itu merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, dan kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan apa berkah itu? Yang disebut berkah itu adalah ziyadatul khair. Apa ziyadatul khair itu? Bertambah terus kebaikannya. Jadi jangan sampai terputus gitu. Jadi kita ini ya dengan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku ucap tadi alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksudkan dengan hamdalah juga di sini mengandung bukan hanya ungkapan-ungkapan rasa syukur, tapi itu kembali lagi untuk kita mengingatkan segala kehidupan kita ini dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dalam riwayat lain, dan sebaik dalam khutbah nikah ini menggunakan khutbah yang isinya itu terkait dengan hajat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ketika beliau itu menyampaikan khutbah, dan Rasulullah itu kalau menyampaikan khutbah dikatakan adalah beliau itu orang yang pandai berbicara ringkas, padat, terang, dan berisi. Jadi kalau ya itu dalam riwayat ya, dalam sirah nabawiyah Rasulullah itu kalau khutbah itu nggak panjang-panjang. Jadi ringkas, padat, terang, dan berisi. Kalau orang berbicara panjang-panjang malah kemudian kalau khutbah juga panjang-panjang, biasanya itu kan ya 5 menit seperti 5 pertama aja gitu. Kemudian apa? Ya
apa Jo? Menikmati ya, menikmati. Jadi jangan sampai kok masjid ini beda gitu, nggak ada khutbahnya gitu apa? Karena ketika duduk itu langsung tidur, bangun-bangun langsung. Nah itu jangan gitu ya. Karena tadi bahwa khutbah Jumat merupakan bagian daripada sholat Jumat. Nah, ketika Rasulullah itu menyampaikan khutbah Jumat, maka isinya itu lebih banyak kepada hal-hal yang terkait ibadah, kaitan dengan sholat gitu kan. Kemudian terkait dengan hal-hal yang keselamatan apa bagi kita semuanya dan sebagainya. Tapi ketika Rasulullah itu menyampaikan tentang khutbah nikah, maka yang berisi adalah merupakan bagian-bagian hajat kehidupan. Jadi isinya tentang kehidupan dan sebagainya. Nah tetap ya bahwa untuk bagian dalam khutbah nikah itu selalu saja mengingatkan. Jadi mengingatkan ketika ada prosesi pernikahan bukan hanya diperuntukkan bagi mempelai, tapi juga bagi yang hadir gitu. Maka biasa gitu, pesan takwa itu selalu harus ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mengingatkan ke semuanya, jadi bukan hanya kepada mempelai tapi kepada yang hadir pun agar memperbaharui gitu tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu meninggal dalam dunia ini melainkan dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian juga ayat yang biasa Bapak Ibu dengar ketika ada prosesi pernikahan itu ya surat An-Nisa ayat 1 itu. Yang pertama kan ini depan itu ada kalimatnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalimat lagi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bahkan kalimatnya di depan itu ya ayuhan nas. Jadi bukan hanya menunjukkan khitabnya itu bukan orang beriman tapi seluruh manusia. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri yaitu Nabi Adam, dan daripada Allah menciptakan istrinya Hawa, dan daripadanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu agar kamu saling minta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Tasaaluna biwal arham, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu semuanya. Jadi di dalam ayat ini juga tujuan dari pernikahan itu ya sudah dikatakan tasaaluna biwal arham, untuk menyatukan tali silaturahim di antara kamu sekalian. Ya, terdapat beberapa pesan-pesan yang terkait dengan kita itu diingatkan orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan dengan dengan perkataan yang benar, qaulan sadida, qaulan ma'rufa. Nah, kemudian disebutkan dalam kitab Hujjatul Balighah, jadi katakan bahwa dulu itu pada zaman jahiliyah itu disebutkan ada sebenarnya. Jadi ada proses pernikahan yang dilakukan pada zaman jahiliyah, ada namanya itu ya semacam khutbah juga sama. Nah, tapi yang dilakukan pada zaman jahiliyah itu yang disebutkannya itu menyebutkan gitu. Perilaku orang jahiliyah kan membangga-banggakan gitu loh. Membangga-banggakan nenek moyang, membanggakan bapak-bapak, ibu-ibu, kan begitu loh. Kan lagi ramai ya Pak ya di medsos itu ya. Saya anak mantan jenderal gitu, kan begitu gitu loh.
Nah, ini kan itu perilaku jahiliyah begitu gitu. Nah, jadi dulu kebiasaan apa namanya itu khutbah yang dilakukan pernikahan itu sama menyebutkan nama orang tuanya, anak ini kemudian memiliki ini, disebutkan itu. Nah, keturunan siapa gitu, serta pemegang-pegang sebagainya. Nah, hal ini memang dimaksudkan sebagai apa? Wasilah mereka, perantara mereka untuk menunjukkan bahwa ini adalah keluarga besar, ini begini. Nah, ini ada yang begini, itu adalah perilaku jahiliyah gitu. Nah, kemudian pada masa Nabi itu ya dihilangkan semua gitu loh. Karena maksud diadakan khutbah nikah di sini adalah untuk bagaimana gitu kan, ya mengingatkan agar tadi bertakwa pada Allah, kemudian untuk kebaikan-kebaikan, dan merupakan apa syiar-syiar Allah agar agama Allah itu ya hak ini disampaikan kepada yang hadir semuanya itu. Ini adalah merupakan jadi perbedaan gitu loh. Kan dari awal sudah disampaikan ya bahwa sistem pernikahan itu kan ada sistemnya, tapi kemudian hal-hal yang terkait dengan ketidakbaikan itu kemudian oleh Rasulullah dibuang gitu, buang. Nah, tadi gitu seperti contoh khutbah nikah ya, kalau dulu jahiliyah itu mengganggukan keluarga dan sebagainya dibuang semua, tapi kemudian menunjukkan bagaimana untuk selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebaikan-kebaikan. Yang kemudian sini juga apa? Zikir, hamdalah, isti'anah, istighfar, kemudian mengucapkan ta'awud, tawakal, tasyahud, dan kemudian disampaikan di ayat Al-Quran. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyampaikan setiap khutbah yang tidak ada padanya tadi tasyahud, maka ia ibarat tangan yang kena penyakit lepra. Kemudian bagaimana gitu loh ketika ada orang pernikahan ini ya Bapak Ibu, adat iya masih etika gitu, etika kita bagaimana mengucapkan ketika orang yang setelah menikah diajarkan oleh Rasulullah nih ya, memang kadang-kadang gitu kan supaya menjadi keluarga samawa itu sakinah mawaddah rahmah, itu kan tahunya gitu kan dari ayat Al-Quran itu ya, surat apa itu Ar-Rum itu gitu dan samawa. Kalau Rasulullah mengajarkan nih ya Bapak Ibu ya, kalau umpamanya yang ini supaya diapalin aja gitu kan, sebenarnya mudah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menikah kemudian meminta doain itu disebutkan Rasulullah SAW. Nah, diajarkan Rasulullah dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW di waktu orang selesai melakukan pernikahan, akad nikah, maka kemudian dia berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu ajarannya begitu tuh. Jadi kalau ada orang yang habis menikah itu yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu diajarkan begitu. Sesungguhnya Allah memberikan keberkahan kepadamu wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Kemudian dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawini aku, kemudian aku datang kepada beliau, lalu memasukkan aku ke dalam rumah. Tiba-tiba beberapa perempuan Ansor sudah ada di dalam rumah dan mereka mengucapkan alal khair wal barakah wala khair ta'irin, semoga selalu dalam kebaikan, penuh dengan keberkahan dan dalam kebaikan selalu. Nah, kemudian bahwa dalam pernikahan itu harus disiarkan, diinformasikan. Pentingnya apa? Agar agama ini ya mensunahkan, menyiarkan pernikahan agar tidak apa?
Ya agar terhindar dari hal-hal yang bersifat fitnah. Ya sebenarnya kalau apa namanya itu ya, melakukan pernikahan yang bersifat apa namanya itu, rahasia gitu. Ya kalau memenuhi syarat rukunnya nggak ada masalah, sebut dengan nikah siri itu gitu kan. Tapi ya sunnahnya itu disunahkan gitu, disiarkan gitu ya, supaya tahu bahwa si A itu menikah dengan si B, tahu gitu. Nah, dengan begitu kan masyarakat pun tahu gitu kan, bahwa yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan terlarang gitu. Nah, dan itu merupakan rasa gembira yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan. Karena pernikahan itu merupakan perbuatan yang hak, yang benar, maka perlu disiarkan, dipopulerkan supaya diketahui oleh khalayak ramai, oleh orang yang dekat maupun orang yang jauh, dan kemudian juga menjadi perangsang bagi orang-orang yang belum menikah gitu. Mensiarkan perkawinan boleh dilakukan menurut adat setempat, tapi tidak boleh kemudian disertai dengan hal-hal perbuatan-perbuatan yang haram, seperti pesta-pesta mabuk-mabukan dan sebagainya itu. Karena perilaku masyarakat ada gitu, sampai sekarang pun ada gitu, yang pernikahan tapi kemudian mabuk-mabuk ada. Di sini udah diingatkan nggak boleh gitu. Kalau diperbolehkan dengan cara halal, tapi hal-hal yang haram tidak boleh gitu. Disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala a'linu hadzal nikaha waj'aluhu fil masajida wadribu alaihi dufufa. Syiarkanlah nikah itu dan adakanlah di masjid-masjid. Dan kemudian dalam hadis ini, dan pukullah untuk mensiarkannya dengan memukul rebana-rebana. Kenapa kemudian konsentrasi yang disebutkan ada di sini masjid? Karena masjid itu merupakan tempat berkumpulnya banyak orang. Kemudian ya untuk ibadah lebih dekat dan sebagainya. Ini karena merupakan maka itu diarahkan kata Rasulullah untuk di masjid-masjid itu. Nah, kemudian bagaimana kalau sekiranya ada pesta-pesta yang kaitan dengan nyanyian dan sebagainya? Ini ada beberapa riwayat ini yang termasuk kegiatan yang bolehkan itu adalah bernyanyi-nyanyi gitu. Ketika ada pernikahan dan sebagainya untuk memberikan ya rasa kegembiraan gitu. Tapi ya tadi gitu, tidak boleh gitu kemudian dilakukan perbuatan-perbuatan yang haram, yang ada sampai pergaulan laki perempuan dan sebagainya gitu kan. Nah, karena beberapa hadis sebutkan dari Amir bin Sa'ad berkata, saya masuk ke rumah Quraidah bin Ka'ab ketika hari perkawinan Abu Mas'ud Al-Ansari. Tiba-tiba beberapa anak perempuan bernyanyi-nyanyi, lalu saya bertanya, bukankah anda berdua adalah sahabat Rasulullah dan merupakan pejuang Badar? Mengapa yang terjadi di hadapan anda? Maka jawab mereka, jika anda suka maka boleh mendengarkannya bersama kami, dan jika anda tidak suka boleh anda pergi, karena kami diberi kelonggaran untuk mengadakan hiburan pada acara pernikahan. Kemudian ketika Aisyah mengiringkan Fatimah binti As'ad dengan disertai pula oleh Nabit bin Jabir Al-Ansari pada hari-hari pernikahannya ke rumah suaminya, lalu Nabi bersabda, wahai Aisyah, mengapa tidak kamu sertai itu dengan ada hiburan? Sesungguhnya orang-orang Ansor senang ada hiburan. Nah, ini ada riwayat-riwayat terkait dengan kegiatan walimah. Ya, kemudian tentang bagaimana gitu kan dalam walimah itu tentang makan dalam pesta pernikahan. Hukumnya
bahwa walimah kegiatan-kegiatan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf, "Aulim au lau bisyatin." Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Adakanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing." Jadi diperintahkan itu, nggak boleh apa itu diam-diam gitu. Dari Anas Rasulullah SAW bersabda mengadakan walimah dengan sekedar seekor kambing untuk istrinya dan untuk Zainab. Waktunya kapan? Walimah dapat diadakan ketika berlangsungnya akad atau sudahnya, atau ketika hari pernikahan. Atau sudah. Hal ini tergantung kepada kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Karena Rasulullah mengundang orang-orang untuk walimah sudah beliau itu bercampur dengan Zainab. Bagaimana menghadiri walimah? Bagi orang yang diundang, dengan bapak-bapak ibu-ibu, kalau dapat undangan walimah itu hukumnya wajib. Karena ini menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, jika salah seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaklah ia dihadiri, didatangi. Kemudian dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi kalau ada undangan kita itu, kalau kita kenal dan sebagainya, itu usahakan gitu loh. Untuk hadir. Nah, bagaimana kalau undangannya bersifat umum? Begitu. Ya ada gitu cerita gitu ya. Karena orang itu dikenal gitu kan. Orang itu dikenal, kemudian ini undangannya di mana? Di Surabaya, bingung juga gitu loh. Ya, itu. Satu sisi menganggap bahwa undangan kita diundang, sisi lain itu berarti tanya apa siapa ini? Oh, ini Pak saya pernah kenal dengan Bapak gitu kan, repot juga gitu ya. Tapi kalau undangan umum, undang Mas Hasan ini apa namanya itu dapat pesan ada walimah gitu pada Masjid Al-Ikhlas, jamaah Masjid Al-Ikhlas untuk hadir pada acara walimah anak putra ini gitu kan gitu loh. Nah, kalau tidak tertuju kepada orang tertentu karena ini adalah sifatnya umum, maka hukum undangannya itu tidak wajib untuk mendatanginya. Dan hukum itu juga tidak sunnah gitu. Karena undangannya itu bersifat umum. Tapi kalau umumnya bersifat khusus, maka itu kita usahakan. Kalau memang kita itu ada waktu, ada undangan, maka kita wajib untuk menghadirinya. Gitu loh. Nabi SAW pernah melakukan ini sebagaimana disebutkan dalam satu hadis dari riwayat Anas. Anas berkata, Nabi SAW kawin lalu masuk kepada istrinya, kemudian ibuku membuatkan kue untuk Ummu Sulaim, lalu beliau menempatkan pada bejana, lalu ia berkata, wahai saudaraku, bawalah ini kepada Rasulullah SAW. Lalu aku bawa kepada beliau, maka sabdanya, letakkanlah. Kemudian sabda lagi, undanglah, sebutkan ini anu. Nah, dan orang-orang yang bertemu di dalam pertemuan itu. Nah, kemudian apa? Lalu saya undang orang-orang yang disebutkan tadi, yang sudah kami, kata Anas, saya temui gitu. Jadi itu adalah merupakan pesan Rasulullah. Tuh. Nah, hal ini ada yang mengatakan berpendapat menghadiri undangan itu yang mereka mengatakan hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada yang sudah menghadiri itu tidak ada dosa untuk menghadirinya. Tapi ada yang berpendapat bahwa itu adalah merupakan hukumnya sunnah.
tetapi yang paling yang sepakat jumhur bahwa undangan itu adalah, jumhur ulama mengatakan adalah merupakan sunnah muakkadah. Tapi madhab dari Imam Syafi'i bahwa berpendapat untuk undangan walimah maka itu hukumnya wajib. Nah, wajib. Tapi kalau sekiranya kita tidak diundang maka tidak boleh datang. Nanti kita dianggap itu sebagai pencuri, nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian ada undangan yang wajib dihadiri. Dalam hal ini disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz berkata syarat undangan yang wajib dihadiri. Yang ditanya pertama, bahwa pengundangnya itu adalah orang yang sudah mukallaf, orang merdeka, sehat akal. Jadi bukan orang yang ya istilahnya tuh gila dan sebagainya, sehat akal. Kemudian bahwa orang yang mengundang itu undangannya tidak khusus bagi orang-orang yang ada ya. Kadang-kadang orang kaya saja gitu, tertentu gitu. Jadi undangannya itu ya siapa aja gitu. Ada undangan tapi bukan untuk orang tertentu, tapi semua aja. Undangan khusus kelompok ini yang tidak mampu tidak boleh, nah itu nggak boleh gitu. Undangan itu ya. Nah, bahwa undangan juga tidak hanya tertuju kepada orang yang disenangi saja atau orang-orang yang dihormati saja. Ini kan terjadi diskriminasi kalau begitu. Terjadi tidak apa begitu, Pak? Pasti nggak ada gitu. Ini kan warisan-warisan jahiliyah begitu tuh. Kalau ada kelompok-kelompok undangannya khusus itu ya. Kemudian kalau ada undangan di sini, pengundangnya itu orang yang beragama Islam. Ada pendapat yang gitu. Tapi kita juga kan ada yang diundang juga dari orang yang bukan beragama Islam, itu ada gitu ya. Tapi di sini sebutkan khusus kalau kita orang mengundang Islam wajib hadir gitu. Nah. Kemudian orang yang mengundang ini yang harus yang dihadiri itu adalah pengundang yang pertama. Pengundang yang pertama. Jadi yang berikutnya itu ya, jadi jangan kemudian ada undangan yang pertama tapi kemudian berikutnya undang lagi. Nah itu, jadi yang pertama dulu yang harus didahului. Kemudian belum ada undangan yang lain. Kalau undangan yang lain tadi itu, yang undangan yang pertama itu wajib dahulukan. Nah kemudian yang diundangan itu, bahwa di dalam undangan itu tidak ada kemaksiatan dan kemungkaratan. Jadi kalau ada undangan itu ada kegiatan-kegiatan yang bersifat maksiat, kemungkaratan, ya udah kita nggak usah datang gitu. Kalau umpamanya ya kita bahwa itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum, halal dan sebagainya, maka itu wajib hadir. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah bahwa kalau kita udah undangan, kita tidak hadir kecuali bisa tidak hadir karena ada uzur, terutama uzur syar'i gitu ya, sebagainya gitu. Ya, jadi di sini Imam Al-Baghawi berkata, undangan yang ada uzur dan kemudian tempatnya jauh sehingga memberatkan bagi orang yang diundangnya, maka boleh bagi yang bersangkutan itu untuk tidak menghadirinya. Dan kemudian hukumnya itu makruh, bukan haram ya, makruh kalau mengundang hanya orang-orang tertentu saja. Bahkan kemudian disebutkan walimah dengan mengundang hanya orang kaya saja dan tidak mengundang orang miskin. Nah itu menurutnya ini Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang. Banyak. Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepada, yaitu orang-orang miskin.
tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya. Jadi dikatakan Rasulullah itu karakternya begitu manusia gitu. Jadi orang miskin pengen datang, maunya pengen ya menikmati hidangannya gitu. Orang kaya ini sebenarnya nggak mau datang gitu loh. Nah, karena sudah semua kecukupan itu kan. Barang siapa yang tidak memperkenankan undangan, maka sungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin. Nah, ini gambaran-gambaran yang supaya ini ya Rasulullah memberikan memberikan rasa kegembiraan itu bukan hanya satu kelompok orang, tapi bagaimana bisa disampaikan kepada seluruh orang lain. Kemudian bagaimana kalau pernikahan itu terjadi bagi orang-orang yang ya kita ya terjadi di luar orang Islam gitu loh. Kan ada juga gitu ya perkawinan di luar Islam. Mengenai semua hal ini sesuai dengan ajaran Islam, jika mereka itu ya ada ya mereka itu yang nantinya masuk Islam. Perkawinan orang-orang kafir tidak pernah dipersoalkan oleh Rasulullah. Bagaimana terjadinya adalah syarat-syaratnya yang utama sesuai dengan Islam, karena dipandang sah atau menyalahi Islam karena dipandang batal. Bagaimana hukumnya? Kalau seorang suami masuk dalam Islam, jika bersama istrinya masuk Islam sesuai dengan ajaran Islam, maka keduanya itu diakui dan ikatan. Memang kita kembali lagi ketika ini termasuk membuka kembali tentang hukum pernikahan. Bagaimana pernikahan orang yang dulunya itu belum Islam, ini pada masa Rasulullah. Ini maksudnya sejarah tentang hukum tentang syariat Islam. Ketika Rasulullah itu melakukan Futuhul Makkah itu, apakah kemudian Rasulullah itu melakukan secara umum mereka yang masuk Islam itu kemudian dinikahkan ulang itu. Jadi kalau mereka itu menikah, yang mereka sebelum masuk Islam, yang mereka diislamkan ya pernikahannya terus berlanjut gitu. Itu waktu zaman masa Rasulullah gitu ya. Tapi kemudian ke sini itu kan berbeda gitu ya. Memang saya pernah itu menemui seorang bapak-bapak ya ibu-ibu lah gitu. Dia itu menjadi jabatannya RW. Pak RW iya. Tapi kebetulan Pak RW ini masih muda kelihatannya gitu. Muda gitu. Ini kebetulan bapak ibu ini RW dulunya itu beragama Nasrani gitu ya. Beragama Nasrani. Kemudian dia punya anak 4 sampai masuk Islam. Jadi waktu itu dia ini menikahnya itu ya menurut agama terdahulu gitu. Masuk Islam dua-duanya. Anak 4 itu, ya dia ngomong ke saya itu, anak saya 4 nggak tahu bahwa saya ini dulunya itu ya Nasrani gitu. Sampai-sampai masyarakat yang dipimpinnya itu ya karena sudah tradisinya Muslim dan sebagainya, lalu yang memanggil saya katanya Pak Haji Bu Haji, karena dia itu kebetulan mau berangkat haji gitu loh. Mau berangkat haji tapi berdua ini tetap gitu ragu tentang keyakinan agamanya gitu. Sampai pada akhirnya minta diperbaharui pernikahannya gitu. Ya kan tadi kalau dalam sejarah Rasulullah itu ketika melakukan Futuhul Makkah, pembebasan kota Makkah, kemudian membebaskan kota Makkah, orang berbondong-bondong masuk Islam semua. Apakah mereka kemudian itu yang sudah masuk Islam itu, yang mereka itu sudah suami istri kemudian nikahkan? Dalam sejarah kan tidak ada gitu. Nah ini bapak yang tadi dengan ibu istrinya ini ya tadi itu menikah dengan agama yang lama, punya anak 4 sampai anaknya nggak tahu bahwa dulu bapak ibunya itu adalah bukan agama orang Islam, karena sudah ganti kakak semua katanya itu.
Tapi ketika mau masuk, mau berangkat haji, ragu gitu. Ragu jangan sampai bapak katanya, menurut saya itu bapak saya ini merasa sampai di depan Ka'bah itu masih belum sah pernikahannya. Akhirnya minta dinikahkan ulang. Ya nggak ada masalah gitu kan, tajdidun nikah gitu ya. Karena di dalam tajdidun nikah itu perlu, karena diantaranya ada yang kadang-kadang keluarga itu keluarga yang mohon maaf aja ya, kadang-kadang suka memudah-mudahkan omong kaitan dengan ya lagi pertengkaran gitu loh. Ya udah gitu kan, ceraikan saya aja gitu, banyak istrinya ngomong gitu. Ya udah ceraikan itu kan udah jatuh talak gitu kan. Nanti kita pada pertemuan berikutnya sudah nanti membahas tentang talak ini, tentang perceraian. Tapi ini mengingatkan aja gitu ya. Atau juga kadang-kadang suaminya gitu karena lagi timbul persoalan dalam keluarga, sudah pulang aja ke rumah ibu kamu gitu kan. Ini kan sudah jatuh talak gitu kan. Nah, kadang-kadang akul kembali gitu kan. Padahal hukum sudah berlaku. Maka ya untuk lebih untuk lebih meninggalkan hal-hal yang bersifat syubhat gitu ya, hal-hal yang antara hal dan haramnya ya kita mengadakan tajdidun nikah gitu. Ya, seperti bapak tadi gitu kan. Daripada nanti ragu-ragu di hadapan Baitullah atau bapak ibu tadi, ya udah Pak saya minta nikahan ulang gitu. Ya seperti itu. Nah, ya bapak ibu, itulah yang bisa saya sampaikan hal-hal terkait dengan masalah walimah gitu ya. Minimal kalau kita itu ada undangan, kita itu kalau nggak ada udzur, terutama udzur syar'i, ya kita upayakan untuk bisa menghadiri walimah tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan seputar walimah. Ada beberapa hal yang dijelaskan. Tadi juga disebutkan kembali di awal seperti apa itu rukun nikah. Kita juga sudah banyak bapak ibu di sini yang mungkin akan menikahkan putra dan putrinya ya. Jadi harus memahami mengenai nikah yang baik, kemudian seperti apa kegiatan walimah, dan juga kemudian tadi dijelaskan bahwa kalau dalam mengundang itu diundang semua ya. Jadi jangan hanya orang-orang kaya atau orang berada aja, tapi yang mereka yang juga misalnya berkekurangan juga tetap harus kita undang. Jangan juga mengundang itu juga secara umum, ternyata mengundang untuk nikah itu juga secara khusus, jadi langsung sebutin namanya siapa gitu dan pasangannya. Mungkin juga biasanya bapak ibu juga mungkin ingat misalnya undangan kepada Pak Rasno, kita harus sebutin Pak Rasno dan istri gitu ya, jangan Pak Rasno doang. Pak Rasno. Kalau istrinya datang itu berarti tadi wah tidak satu makanya. Nah, mungkin itu juga pengalaman ya Pak. Nggak ada jatah istri nanti. Ya nggak ada jatah istrinya. Jadi kalau bapak ibu mau mengundang itu harus menyebutkan tuh dan pasangannya. Berarti anak-anak nggak boleh dibawa Pak. Gitu ya. Mungkin ada juga bapak ibu yang mau bertanya. Karena ini kesehari-harian kita loh Pak, ini saatnya walimah ini. Daripada dari sisi kanan Pak Ustadz, ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya nih, lagi walimah nih, mau mengadakan walimah. Bapak-bapak sebelah kiri ada ya Pak? Nggak ada ya. Cukup paham katanya, karena Pak Haji udah sering, udah pengalaman walimah. Udah ada boleh berbagi. Pak nanya. Ya, ada Pak RW nanya. Iya Pak RW nanya. Ah, ini mau walimah kayaknya. Tadi kenapa RW jadi? Ini waktunya masih lama Pak Haji. Iya. Masih lama ya Pak. 5 menit lagi. Surki 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya, ini kita kan sering menghadiri undangan itu ada kayak memisahkan kasta gitu. Artinya kita ada tamu yang di VIP dan ada kami yang ngantri-ngantri gitu. Apakah itu diperbolehkan atau memang ada larangannya Pak, ada dalilnya supaya mungkin nanti kalau saya mantu saya nggak gitu. Izin mumpung ada kesempatan, itu aja sih. Kepengen juga gitu.
Mungkin saja Ustaz simpelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, dalam Islam itu sebenarnya dalam hal perbedaan tidak ada ya, karena memang di dalam Islam itu kan apa namanya itu dalil ininya ya. Pertama itu kan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi hal Allah itu yang paling utama, paling mulia siapa? Orang yang bertakwa. Kemudian yang perlu ditegaskan di sini Pak RW ya, untuk bisa tidak membedakan apa namanya sekat-sekat itu atau juga derajat seorang itu ya sebenarnya dalam sholat itu tidak ada gitu ya, ini sebagai simbolisasinya gitu. Dalam sholat itu ya kalau umpamanya Pak Haji Samsuri di depan ya duluan gitu, begitu itu maksudnya nih, dalam duluan gitu ya, duluan. Kalau maunya ya tidak mengutamakan Pak Haji itu yang belakangan harus disiapkan Pak Haji dulu gitu, enggak gitu loh. Itu sholat itu memberikan satu simbol bahwa dalam Islam itu tidak ada perbedaan gitu loh, kata semua. Makanya kan dalam sholat sendiri itu ada orang yang ketika memperhatikan dia sebenarnya rumah itu sebenarnya itu pengen ceritanya begini Pak RW, dia tuh rumah begini masjid tapi nggak pernah memperhatikan orang sholat di masjid. Tapi suatu saat dia suruh menunggu temennya gitu di masjid, nunggu masjid. Dia memperhatikan sekali itu, akhirnya itu apa, orang yang datang di masjid itu orang bawa mobil, orang pedagang, siapa di shop-shop itu. Ternyata orang pedagang itu di shop pertama gitu loh, dan orang di mobilnya di shop belakang. Itu lihat dari situ akhirnya dia masuk Islam gitu loh. Padahal dia tuh umat di masjid tapi nggak perhatikan gitu ibadah gitu. Jadi gitu ya, dari pelayanan dalam masjid. Nah tapi untuk kita juga itu kan bukan berarti kita tidak memberikan kehormatan kepada seorang gitu loh. Contoh ada umpamanya seorang yang kan Allah Subhanahu wa taala kan dalam ayat yang lain kan walaqad karramna bani Adam gitu kan. Ada seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dari keilmuannya, dari kedudukannya, dari apa gitu ya, ada sebagai tamu dan sebagainya kan gitu, ada tamu dan sebagainya. Maka kayak contoh dulu dalam sholat gitu ya. Ya dalam sholat saya ya pernah mengurus juga takmir di Masjid Sunda Kelapa kan kadang disiapkan sekian gitu loh, sekian untuk tamu gitu, tamu untuk presiden, untuk tamu negara sebagainya. Ini bukan berarti menjadikan diskriminasi, bukan, tapi untuk memberikan kehormatan pada mereka gitu loh. Karena mereka kan ya tadi pilihan dan sebagainya gitu ya, dan keselamatan bagi mereka dan sebagainya gitu. Begitu. Jadi bukan diskriminasi gitu, ada gitu. Ya ada untuk memberikan penghormatan kepada orang tertentu. Ya samalah Nabi juga mendapat tamu negara lain sebagainya, ada gitu. Itu deh. Jadi itu sih intinya awalnya enggak Pak RW ya, enggak ada gitu di sekat-sekat di situ enggak ada. Tapi kita sebagai ini kan boleh aja memberikan penghormatan karena penghormatan kepada mereka yang memiliki tadi diberikan ada Allah, ada keilmuan, mungkin di jabatan itu dipilih oleh Allah dengan dia itu yang menjadi presiden, menjadi menteri atau juga teman negara, itu diperbolehkan begitu gitu. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya saya melewati sedikit materi tadi itu. Ya karena isyraqnya itu kan sekarang 5:30 gitu ya. Ya, sedikit saja itu memberikan disunahkan menasehati tentang istri gitu. Dari Anas bahwa Rasulullah mengirimkan pengantin perempuan ke rumah. Kemudian di sini nasihat ayah kepada putrinya waktu perkawinan. Jagalah, dan seperti Abdullah bin Ja'far bin Abi Muthalib menasihati putrinya, jagalah baik-baik rasa cemburu. Ini kadang-kadang yang menciptakan persoalan dalam keluarga itu rasa cemburu. Ya, apalagi nih ibu-ibu ya pada putrinya gitu kan seorang istri itu malah cemburu kepada mertuanya gitu. Itu nggak boleh gitu loh. Iya. Ya kalau sudah jadi mertua ya sudah jadi ibu kita gitu. Maka disebutkan di sini. Nah, jagalah baik-baik rasa cemburu karena ia merupakan kunci perceraian. Disebutkan ini dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Muthalib. Jauhilah dari suka mencela. Mencela, kayaknya kan
dalam hal ini Al-Qur'an udah mengingatkan kalimatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna gitu. Hunna, perempuan-perempuanmu itu adalah merupakan pakaianmu. Hunna libasul lakum. Jadi istri-istri kamu, kata Al-Qur'an, itu merupakan pakaian-pakaian kamu. Hunna libasul lakum wa antum, kamu semua sebagai pakaian istri-istrimu. Maka kalau pakaian itu saling menjaga. Kalau kita ada pakaian itu yang merasa itu ada aib, bolong gitu, ya jangan kemudian diumbar ini. Jadi jangan saling mencela, itu nggak boleh gitu. Karena itu nanti mewariskan kebencian. Nah, jadi intinya apa? Intinya seperti Al-Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi seorang suami harus bisa menjaga apa-apa yang menjadi rahasia istrinya. Jadi kalau ada contoh itu, saya almarhum ada guru saya profesor kemudian mengingatkan kembali gitu, mengingatkan itu dalam nasihat pernikahan. Ya kalau istrinya itu contoh sampai tidurnya ngorok, ya jangan disampaikan kepada orang lain gitu. Begitu juga kalau ibu punya suaminya makanya banyak nambah melulu, ya jangan disampaikan kepada orang lain gitu loh. Ya itu cukup rahasia suami istri gitu loh, begitu. Nah, ya itu diantara hal-hal yang ada di sini, nasihat dari perkawinan oleh bapaknya, kemudian oleh ibunya, dan juga nasihat kepada putri dan ya itu saya agak lewat karena waktu aja menjelang waktu isyraq itu. Oke. Baik, Bapak Ibu, demikian saja kajian kita pada pagi hari ini seputar walimah ya. Nah, kemudian untuk itu kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada maklumat juga satu Pak, untuk pagi ini duha ada kajian, silakan kepada Bapak Ibu atau Bapak-bapak yang merasa menjadi suami silakan hadir ya. Temanya seputar suami katanya. Makasih. Sama-sama. Terima kasih. Pak Ali. Ya iya. Kenapa itu? Oh gitu. Mau walimah lagi gitu. Kopi sudah saya tahu. Harus air putih. Tahu ada Pak. Masih bisa masuk dalam. Apaan? Gimana? Enggak, tadi saya agak sebenarnya sih perlu disampaikan, cuma agak panjang, jadi udah saya tutup aja gitu. Tadi nasihat itu padahal banyak, ada 11 nasihat. Oh iya.